Shalom, tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita. Kembali lagi kita diperjumpakan di rumah bersama keluarga untuk sharing tentang firman Tuhan. Di dalam Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Amin. Ya, kiranya kita hari ini sungguh menjadi berkenan dan menyenangkan di hati Tuhan. Saya mempunyai seorang mbah, yaitu menjadi guru bahasa Inggris dan juga seorang seniman relief. Salah satu hasil karyanya yang dapat dilihat adalah diorama seorang kisah Joko Tingkir di Anjungan Salatiga, Kompleks Wisata Mario Koco, Semarang. Satu hal yang menarik dari apa yang dapat kita kerjakan dan kita tekunin dan kesabaran dalam mengerjakan karyanya. Apa yang di benak kita, pikiran kita dituangkan dalam bentuk karya yang akhirnya dengan detail harus dapat terlihat nyata. Saya melihat aliran berkaryanya adalah realisme. Beliau berusaha agar karyanya bisa semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Hingga pada akhirnya ketika karyanya selesai, orang bisa mengagumi apa yang telah ia kerjakannya. Lewat hari ini, saya terus diingatkan bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan yang mengadakan atau menciptakan pastilah jauh lebih baik dan sempurna buat Anda dan saya. Saya di sini mengambil tiga perikop. Yang pertama, hidup kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 13-14. "Sebab Engkaulah yang membentuk dari buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib yang kubuat, dan jiwaku akan benar-benar menyadarinya." Yang kedua adalah waktu kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 11 dan 14-15. "Demikianlah berkatanya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dia dari tidurnya." Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Yang ketiga adalah keadaan kita. Di Yeremia 29:11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Ada satu kata yang hanya bisa diucapkan seorang maestro seniman ketika ia telah menyelesaikan karyanya. Kata itu dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai, yang artistiknya yaitu sudah selesai. Karya itu sudah tidak dapat ditambah lagi, sekalipun untuk dapat menambah alasan memperbaiki atau memperindah kembali. Bahkan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan, sekalipun itu bagian yang sangat kecil, agar terlihat lebih baik lagi. Selesai, ya selesai. Seniman pasti akan melihat karyanya dengan sempurna. Demikianlah Tuhan kerjakan bagi kita. Dalam terjemahan lama yaitu Yesaya 64 ayat 8. "Maka sekarang pun ya Tuhan, Engkau juga Bapa kami, bahwa kami ini
tanah liat, dan Engkaulah penjunan kami. Maka kami sekalipun perbuatan tangan-Mu, pastilah indah, pastilah baik, dan pastilah sempurna. Itulah karya Tuhan buat kita. Semangat, kiranya lewat renungan firman ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya berkat Tuhan bagi ini bersama saya dan saudara dan keluarga semua. Salam hormat kami dan doa kami. Mari kita berdoa. Kiranya sekalipun kami belum bisa beribadah bersama lagi, namun kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Besalah Tuhan dan layaklah dipuji. Kiranya hari-hari ke depan berkat Tuhan terbaik ada bersama dengan sidang jemaat semua. Tidak ditinggalkan, tidak dibiarkan, kiranya berhasil serta beruntung karena apa yang dikerjakan serta dikelola. Berkat Tuhanlah yang menjadi engkau kaya bukan jerih payah serta lelahmu. Tidaklah pernah ditinggalkan perbuatan dengan tangannya yang ajaib dan bersama dengan engkau sekalian. Berkat atas hidupmu, berkat atas daganganmu, berkat atas adunanmu, berkat atas bisnismu, dan berkat atas setiap pergumulan dan bebanmu. Kiranya berkat dari Bapa yang mengasihi kita, berkat dari Tuhan Yesus Sang Juru Selamat serta penebus kita, serta berkat Roh Kudus untuk Sang Penghibur ada bersama kita. Dan hari ini sampai Maranatha Tuhan kedatang kedua kalinya, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat jumpa kembali.